Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita berjumpa dan kita bersyukur karena saya percaya bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita juga dikasihi dan kita boleh melewati malam yang gelap, menyambut hari yang baru. Bersegera kita akan melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita memulainya hari ini dalam perenungan firman Tuhan dalam sapaan pagi saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kasih setia Tuhan, kami boleh kecap, alami, dan rasakan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai tugas tanggung jawab kami hari ini, kami mohonkan biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu bersabda dan berfirmanlah, tuntun dan kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami mengerti dan memahami, memberlakukan firman-Mu di tengah berbagai tugas tanggung jawab kami, dalam aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan tertulis di sana. Mari kita dengarkan. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini. Supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan pada saat ini dalam sapaan pagi ini merupakan surat kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan pada bagian teks bacaan kita ini dilatar belakangi oleh karena sepertinya begini. Ada satu kekecewaan yang muncul pada jemaat Korintus kepada Paulus. Mengapa demikian? Kekecewaan itu disebabkan oleh karena adanya perubahan jadwal kunjungan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita tahu bersama Paulus sangat dirindukan pada saat itu, banyak orang yang merindukan kehadirannya dan termasuk juga jemaat di Korintus. Mereka merindukan kehadiran Paulus, tetapi oleh karena satu dan lain hal pada akhirnya jadwal kunjungan itu meleset. Dan sepertinya hal ini yang menimbulkan adanya kekecewaan dan Paulus mendengar oleh karena kekecewaan itu sehingga dalam bacaan ini ia katakan, aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Artinya, yaitu tadi, tidak akan lagi ada persoalan, tidak akan lagi ada pergumulan, tidak akan ada lagi jadwal yang meleset yang bisa melukai hati orang-orang yang sudah menunggunya. Tetapi Paulus hendak meyakinkan bahwa dia pasti akan datang lagi. Dia akan datang untuk mengunjungi jemaat ini. Itu sebabnya dikatakan, sebab jika aku mendukakan hatimu, nah ini dia. Siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Begitu. Jadi Paulus mendengar dan merasakan bahwa mereka berduka, mereka bersedih oleh karena Paulus tidak jadi datang ke tengah-tengah jemaat Korintus. Artinya ada jadwal yang meleset sebagaimana yang direncanakan. Dan itu situasi yang pada saat itu. Tetapi Paulus mencoba untuk menghibur jemaat ini. Bahwa Paulus katakan dia tidak bermaksud untuk mendukakan hati mereka. Paulus tidak bermaksud untuk membuat jemaat ini bersedih. Itu sebabnya di ayat 3 dan dikatakan, dan justru itulah maksud suratku ini. Yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Nah, jadi artinya
Paulus mau meyakinkan bahwa dia pasti datang, dan ketika dia datang itu marilah suasana yang dibangun itu, mari bangun dalam satu suasana yang baik, yang penuh dengan sukacita, bukan duka cita. Lalu kemudian dikatakan juga, sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Nah itu dia. Paulus mau katakan bahwa ketika dia datang, dia bersukacita, dan baginya sukacitanya itu adalah sukacita jemaat, demikian juga baginya sukacita jemaat adalah sukacitanya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan ini mau mengajarkan juga kepada kita bahwa kadang-kadang, dalam perjalanan hidup ini, mari kita mulai dalam konteks keseharian kita. Ada banyak hal yang bisa saja mengecewakan kita. Ada banyak hal. Apakah itu dalam kehidupan keseharian, misalnya di tengah kehidupan berjemaat. Bisa saja dalam gerak langkah pelayanan gereja, mungkin sebagai jemaat atau sebagai para pelayan, ada hal-hal yang membuat kita sepertinya kurang hati, berat hati, pada akhirnya kecewa, bersedih hati. Nah, persis seperti jemaat di Korintus yang bersedih hati, kecewa, luka hati mereka karena Paulus tidak jadi berkunjung. Artinya ada jadwal Paulus akan berkunjung, tetapi tidak seperti yang dijanjikan, dan hal itu melukai banyak orang. Dan dalam gerak langkah pelayanan hal itu bisa saja terjadi, termasuk dalam konteks kita pada hari ini, bahwa orang bisa saja dalam gerak langkah pelayanan itu mungkin mereka merasa ada sesuatu yang kurang, atau mereka kurang diperhatikan, atau merasa mereka kurang ditopang, mereka kurang didoakan. Bisa saja hal-hal itu muncul yang pada akhirnya membuat orang merasa kecewa, bersedih. Berbagai macam hal dapat timbul, sekalipun itu dalam gerak langkah pelayanan. Hal ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa memang sekalipun hal itu dalam pelayanan, komitmen kita adalah melakukan pelayanan itu yang sebaik-baiknya. Baik pelayanan gereja kepada Tuhan di tengah jemaatnya, maupun juga dalam kehidupan berjemaat, bagaimana jemaat itu saling melayani satu dengan lainnya, bagaimana juga jemaat itu mengambil bagian dalam gerak langkah pelayanan gereja. Tetapi realitasnya dalam melakukan pelayanan itu bisa saja ada yang tidak pas, kurang pas, dan pada akhirnya hal itu dapat menimbulkan kekecewaan di beberapa orang. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat bacaan ini sama halnya Paulus mau memberikan nasihat kepada mereka bahwa di dalam melihat persoalan pergumulan itu, maka mau dikatakan marilah kita menyelesaikan hal itu dengan sebaik-baiknya begitu. Dan Paulus juga mau katakan bahwa bukan hanya jemaat yang merasa kecewa, Paulus pun merasa kecewa begitu. Tetapi Paulus mau katakan bahwa sekalipun situasinya pada akhirnya mereka tidak berjumpa dalam waktu yang mungkin sudah terjadwalkan, tetapi Paulus mau katakan cinta kasihku kepadamu itu tidak berkurang sama sekali. Itu sebabnya dia katakan di dalam ayat keempat, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Itu dia. Paulus juga bersedih, tetapi Paulus mau katakan itu dia mau katakan bahwa kesedihannya itu juga merupakan tanda bahwa betapa besar kasihnya kepada jemaat itu. Artinya, Bapak Ibu, memang persoalan ada, memang pergumulan ada, tetapi itu jangan mengurangi cinta kasih kita kepada sesama. Nah ini dia. Lalu kemudian dalam kehidupan kita pada hari ini, demikian juga kalau kita dalam perjalanan pelayanan itu kita merasakan ada yang kurang hati, berat hati, tetapi sekalipun realitas itu terjadi, kita juga harus ingat memang kita sudah upayakan sebaik-baiknya, berkomitmen dengan sepenuhnya dalam pelayanan itu, tetapi bisa jadi ada hal yang kurang. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kalau itu kita ketemui bahwa ada hal yang kurang yang pada akhirnya mungkin melukai beberapa orang, maka lewat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, janganlah hal itu mengurangkan cinta kasihmu kepada sesamamu. Itu dia. Demikian juga secara organisasi, maka mau diajarkan janganlah hal itu mengurangi cinta kasihmu kepada organisasi gereja itu. Nah, jangan seperti itu. Tetapi biarlah
kita tetap saling mengasihi, tetap saling menopang dalam segala kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing kita, maka biarlah satu dengan yang lainnya itu saling menopang. Sehingga apa yang kurang, maka mereka yang memiliki kelebihan, mereka yang akan menopang yang kurang. Demikian gitu. Sehingga ketika kerjasama itu dilakukan, maka terbangunlah satu suasana pelayanan yang indah, satu gerak langkah pelayanan yang boleh berderap, melangkah bersama-sama. Hal itu boleh dikerjakan bersama-sama dengan saling memahami dan mengerti akan segala kekurangan yang ada, dan lewat kelebihan yang ada kita juga saling menopang satu dengan yang lainnya. Jadi jangan cepat-cepat untuk lalu kemudian merasa kecewa, merasa berduka, merasa bersedih. Mungkin sebagai manusia kita dapat merasakan itu, karena memang Tuhan menganugerahkan rasa itu. Tetapi biarlah hal itu tidak mengurangkan cinta kasih kita kepada sesama kita, kepada jemaat kita, kepada para pelayan kita, kepada gereja kita, kepada sesama kita. Orang percaya, jangan. Firman Tuhan mengajarkan justru biarlah sesama kita itu melihat bahwa kita sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini juga ingin mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang ini menjadi kritik juga bagi kita, bahwa kecewa sedikit, ada pergumulan sedikit, kita cepat menghakimi orang lain. Nah ini jangan, sama sekali jangan terjadi. Ketika hal itu terjadi, Paulus ajarkan kepada mereka bahwa justru aku semakin besar, aku juga bersedih karena tidak dapat mengunjungi engkau tepat pada waktunya, tetapi di balik semua itu Paulus mau katakan, tetapi aku bersedih karena aku mengasihi engkau. Hal ini juga mengajarkan kita saling menyadari akan segala kekurangan. Jangan justru ketika kita melihat ada kekurangan dalam pelayanan apakah itu gereja kepada jemaatnya, atau dalam kewajiban jemaat juga yang mungkin kurang, jarang masuk gereja, jarang ikut ibadah, lalu kemudian gereja juga cepat-cepat menghakimi. Tidak seperti itu. Jangan, hal itu jangan sampai terjadi. Tetapi mari sekali lagi saling mengerti dan memahami segala kekurangan yang ada, dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu sekali lagi pesannya sama. Jangan hal itu mengurangi cinta kasihmu kepada sesamamu. Jangan hal itu mengurangi cinta kasihmu kepada gerejamu, kepada organisasi di mana engkau telah bernaung dan engkau telah merasakan berkat Tuhan. Tuhan memakai gerejamu, memakai organisasi gerejamu untuk memberkati engkau. Sering-sering juga yang terjadi karena kecewa, saya pindah aja deh, pindah gereja deh, saya pindah ke gereja yang lain. Nanti begitu sampai di sana, kecewa lagi, pindah, kecewa lagi, pindah. Tidak menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam kesadaran bahwa kita penuh kekurangan, dan kita belajar untuk saling menopang satu dengan yang lainnya, untuk saling mengajarkan dan saling mengingatkan, maka dalam hal itu biarlah cinta kasih kita yang lebih dominan, dan dibuanglah jauh-jauh dari kita itu keinginan untuk saling menyalahkan, saling menghakimi. Tetapi bangkitkanlah cinta kasih yang untuk mengerti dan memahami, untuk menopang dan meneguhkan di tengah-tengah berbagai kekurangan yang ada. Kita membantu, membackup, sehingga pekerjaan pelayanan itu semakin baik. Ini bagian firman Tuhan, ini menurut saya luar biasa sekali untuk kita renungkan. Bukan saja dalam kehidupan berjemaat, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kita misalnya. Demikian juga. Tidak ada yang sempurna dalam memanage sebuah rumah tangga. Masing-masing punya kekurangan. Suami, istri, orang tua, masing-masing punya kekurangan. Tetapi sekali lagi, jangan kekurangan itu pada akhirnya menjadi jalan kita untuk menjatuhkan, menjelekan, memfitnah, ataupun juga menghakimi. Jangan. Tetapi justru ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang kurang, hadirkanlah diri kita untuk menopang sesuatu yang kurang itu. Nah, itu dia. Dan jangan karena ada kekurangan yang ada, sekali lagi dalam kehidupan keluarga itu, berkurang cinta kasihnya, jangan, tetapi justru bertambah-tambahlah dalam cinta kasihmu, dalam pengertian, oh dia punya kekurangan, berarti saya yang harus menopang dia. Itu dia yang harus terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga masing-masing orang tidak merasa hanya ingin dilayani, tetapi masing-masing orang memiliki komitmen untuk melayani, saling melayani. Itu dia. Baik di gereja kita saling melayani, di dalam keluarga kita saling melayani, bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan rumah tangga itu sekalipun, ya itulah realitasnya. Tidak ada suami yang sempurna, istri yang sempurna, orang tua yang sempurna, anak-anak yang sempurna. Jangan belum apa-apa,
suamiku tuh kok seperti itu ya. Nah ini. Lalu kemudian mulai bercerita kanan kiri, ceritakan suaminya. Ini kan tidak baik. Atau hal sebaliknya. Lihat istrinya, istri saya kok begitu ya. Tiba-tiba mulai ceritakan istrinya sampai kemana-mana. Ini kan bukan seperti itu. Demikian juga hubungan orang tua dan anak-anak. Tidak seperti itu. Tapi sekali lagi ketika kita justru melihat kekurangan yang ada dalam keluarga kita hadir di sana untuk menopangnya. Nah itu dia. Dan itulah cinta kasih kita. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, banyak hal juga yang dapat mengecewakan kita. Tetapi sekali lagi ketika kita merasa terluka, ketika kita merasa kecewa, sekali lagi jangan cepat-cepat kita menghakimi. Jangan cepat-cepat kita menyalahkan dan memfitnah orang lain. Jangan. Tetapi biarlah di tengah kehidupan masyarakat, sekali lagi, kita menghadirkan diri kita untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Nah itu dia. Untuk menopang mereka yang kurang. Nah, itulah tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika engkau akan melakukan aktivitasmu hari ini di tengah keluargamu, maka hadirkan dirimu untuk menopang mereka yang lemah, bukan menghakimi. Engkau melakukan aktivitasmu di tengah-tengah pekerjaanmu hari ini, dan engkau mendapati rekan kerjamu itu mempunyai kekurangan, bukan berarti itu menjadi pintu untuk engkau menghakimi, tidak, tetapi itu menjadi pintu untuk engkau menjadi berkat bagi dia di dalam engkau menopang dia. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, kita hadir bukan untuk dilayani, melainkan untuk saling melayani. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Sebagai gereja-Mu, sebagai para pelayan, sebagai jemaat-Mu, biarlah kami saling melayani satu dengan yang lainnya, mengerti dan memahami dengan benar tugas tanggung jawab masing-masing kami. Jauhkan dari keinginan untuk senantiasa ingin dilayani, tetapi biarlah kami datang untuk melayani. Semua kami saling melayani satu dengan yang lainnya. Demikian juga di tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah masyarakat luas. Kami hadir untuk menjadi berkat dan menopang mereka yang lemah. Dan di atas semua itu biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati opa oma, anak cucu, saudara bersaudara, berkati mereka semua Tuhan. Kalau ada yang sakit, ada yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan mereka disembuhkan dan dipulihkan. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami pada hari ini. Semuanya kami serahkan dalam tuntunan kuasa Tuhan. Berkuasalah Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Hamba berdoa buat semua mereka yang mengikuti saluran YouTube ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan, jaga pelihara mereka, tuntun dan pimpin seluruh kehidupan mereka. Damai sejahtera Tuhan, biarlah senantiasa memenuhi mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.